Kita lagi pikir caranya bagaimana ya. Kita bukannya diem ya. Cuma yang menjadi halangan adalah memang si lawyer ya, karena apa? Sudah ada instruksi nggak boleh ketemu KC. Dia ngomongnya apa? Oh boleh kok, tetapi mana ada yang boleh? Semua nggak ada yang boleh. Lalu lawyer ini kerjanya apa? Kenapa KC nggak boleh ditemuin orang? Oh boleh kok, bahkan Risuli Lubis aja datang nggak tanggal 9. Risuli Lubis itu datang, ditolak kok. Ditolak kok nyatanya kok. Artinya apa? Bohong. Ini lawyer ini memang udah baunya bau captik tank semua nih. Nah, karena ada kepentingan mau dijual. KC ini mau dijual ya. Semua kita sudah jadakin. Semua jenderal-jenderal polisi itu sudah kita datengin. Ya, cuman masalahnya dari lawyernya yang nggak boleh. Dan nggak bisa karena ada kuasa hukum. Nah sekarang dengan KC-nya. Nah sekarang bagaimana ketemu KC? Nah repot kan? Jadi kuasa hukum itu sendiri, si kuasa hukum ini yang menghalang-halangi kita komunikasi dengan KC. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan saya kasihi. Bersama saya Pendeta Risuli Lubis ya. Pertama-tama saya ucapkan salam, damai sejahtera, sukacita bagi kita semua. Sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, dari coronavirus. Sebentar kami juga ini akan ibadah ya, kurang lebih 2 jam lagi. Kami tidak pernah tutup ibadah selama ada coronavirus, terus offline bukan online. Puji Tuhan, saya, istri, anak-anak saya dan jemaat tidak ada satupun yang kena coronavirus karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama, semua nama-nama tunduk kepada namanya, termasuk coronavirus tunduk kepada nama Yesus. Itu keyakinan saya, tolong jangan didebat-debatin karena terbukti saya, istri, anak-anak saya dan semua jemaat tidak ada satupun kena coronavirus. Dan saya melayani orang coronavirus langsung tumpang tangan, tanpa sarung tangan, tanpa APD. Bukan 1-2 orang, nggak terhitung jumlahnya. Yang di YouTube aja kalau Anda mau lihat sudah banyak sekali, apalagi yang tidak dimasukkan YouTube. Jadi kami nanti sebentar tetap ada ibadah offline ya. Namun saya harus klarifikasi ini dulu. Harus saya luruskan dulu karena yang pertama ini menyangkut nama baik saya. Terus yang kedua adalah sebagai warga negara Indonesia saya punya hak jawab ya. Yang ketiga saya tidak mau ada kubu-kubu ya di dalam kekristenan ini, khususnya dalam pengurusan Muhammad KC ini ya. Jangan gara-gara Muhammad KC kita ini terpecah belah. Karena saya lihat sudah ada 2 kubu yang sepertinya saling serang menyerang. Yaitu kubu Pak Paul Jang dan juga kubunya Pak Saifuddin. Tapi Pak Paul Jang lebih menyerang kepada loyalnya atau kepada pengacaranya ya. Nah, jadi saya sih punya kerinduan ya untuk memperjumpakan mereka ini lewat telepon, lewat video call, lewat Zoom atau lewat Skype, lewat apa saja lah. Namun apalah daya saya, siapa sih saya ini ya, saya nggak ada apa-apanya ya. Namun ya itulah doa saya supaya mereka ini bisa bersatu ya, sehingga nanti lebih mudah ya untuk mengurus Muhammad KC. Pertama kalau mereka bersatu, pertama ya, dana itu terkumpul pasti lebih banyak. Saya yakin betul ya Paul Jang bisa mengumpulkan dana, saya yakin betul. Tapi bukan uang dia, saya tahu dia nggak punya uang, sama aja kayak mirip-mirip saya juga lah ya. Ya ada uang untuk hidup lah, kalau untuk kaya raya tidak. Tapi kan dengan dia berbicara dengan channel dia, ya itu kan internasional ya, dari mana-mana ada yang ikut nge-zoom di sana. Begitu juga kalau Pak Saifuddin juga di channelnya juga membuka nomor rekening. Nah, ada juga yang masuk kan gitu. Apalagi kalau Pak Manibulu diberikan juga kesempatan untuk membuka nomor rekening itu gitu loh. Nah, kalau saya nggak usah lah ya, karena nanti ada fitnah dan segala macam ya. Saya memang nggak suka begitu. Waktu Effendi Usman aja saya wawancarai di sini ya. Katanya dia dikejar-kejar, mau dibunuh orang. Terus saya temuin di Tangerang, tanya Effendi Usman. Waktu di sini saya wawancarai, itu tidak pakai nomor rekening saya. Saya bilang langsung ke nomor rekening dia. Mulai dari situlah saya lihat ternyata banyak orang yang mau dukung pelayanan, penginjilan. Barulah saya buat nomor rekening. Lama saya nggak buat nomor rekeningnya. Baru mulai dari situ saya buat. Ya setelah saya melihat Effendi Usman dia dapat dukungan ya. Luar biasa itu.
Satu malam itu paginya dia langsung bersaksi dapat 30 juta dan seterusnya. Saya udah nggak tahu lagi ya. Puji Tuhan lah, semua kita maju lah ya, jangan saling iri, jangan ada dengki satu sama lain ya. Nah, jadi kerinduan saya ini saudara, supaya mengurus MKC ini jangan terpecah belah gitu loh, bersatu ya. Ya nggak tahu kalau masalah uang 400-600 yang dikirim Pak Ujang itu saya no comment ya, karena saya nggak ngerti itu hal-hal yang begituan. Tapi apakah kita nggak bisa membangun hal yang baru gitu? Sekarang kita bangun lagi hal yang baru dan mulai keterbukaan semuanya gitu loh, dibuka gitu. Nah, yang itu yang dulu memang kalau sudah ada entah dari mana-mana, entah itu dari Paul Jang ataupun bukan, yang penting entah dari mana-mana ya udah itu dikasih tahu gini-gini begitu begini. Sekarang kita gabung, buka lembaran baru, kita belak-belakan kan gitu kan. Kalau mau bersatu, saya rasa kalau bersatu kita lebih mudah gitu. Tapi kalau ya mau ditangani oleh pihak Pak Saipudin dan pihak lawyernya saja, ya asal mampu juga sih menurut saya. Tapi janganlah serang menyerang begini. Ya kalau serang menyerang begini kan jadi masalah. Kadrun-kadrun pada senang semua kan. Iya sudah dibahas kita di channel kadrun-kadrun. Jangan salah, Anda coba lihat dong. Di channel kadrun-kadrun itu, kita kan malu kita. Sebagai umat Tuhan yang mengajarkan kasih, tapi saling maki-memaki di sosmed, saling tuding-menuding, saling fitnah-memfitnah, dan segala macam, gitu ya. Dan saya pun sempat diseret-seret waktu itu ya. Saya udah klarifikasi, puji Tuhan, semua komennya baik, ya. Katanya Resuli Lubis mau ikut-ikutan, enggak. Saya enggak pernah tanya Pak Saipudin, tanya Joshua Teus. Saya tidak pernah mengurusi urusan itu. Saya hanya punya rasa keterbebanan pribadi karena saya ini satu darah dengan KC, dipersatukan darah Kristus. Ah, itulah saya. Ya berusaha ingin ketemu beliau. Namun memang 2 kali saya ke sana mengalami kegagalan, saudara. Padahal saya banyak teman di Mabes Polri itu. Tapi mereka tidak mau, saudara, membawa saya ke itu, ke tahanan. Saya nggak tahu lah. Semua orang Kristen walaupun pangkatnya udah kombes, brigjen, itu kalau udah bicara ke Muhammad KC, mereka ya pura-pura nggak tahu atau cerita yang lain. Bahkan ada polisi tanya, wah nanti habis ini saya mau doakan saya ke sana. Padahal pangkatnya cukup tinggi, saudara, ada jabatan. Tapi bilang, siapa Muhammad KC? Dia bilang ya. saya bingung juga, apa memang dia nggak tahu gitu ya. Tapi kan udah viral banget tuh beritanya ya. Jadi saya maklum lah itu ya, di polisi saya maklum. Karena kalau polisi itu ya, dia punya pangkat terus dia bawa saya ketemu dir apa namanya, dir TV itu apa dir apa itu ya, atau ketemu kepala rutan Bareskrim, seolah-olah nanti si polisi ini temannya si Muhammad KC gitu ya, mungkin begitu dalam pikirannya ya. Dan juga dia juga nggak mau hubungan saya sama dia jadi renggang karena saya dan dia dituduh juga kenal Muhammad KC gitu loh. Kalau saya pribadi pun nggak kenal karena saya nggak pernah langsung kontak fisik, tapi lewat telepon, lewat Skype pernah. Ya tapi terlepas dari itu semua, tetaplah itu satu darah dengan saya kan. Jadi saya beberapa kali ke Mabes Polri dan akhirnya saya terobos itu bisa masuk sampai ke lantai 16 dan lantai 16 diarahkan saya ke lantai 15 dan ketemulah di situ penyidik tersebut. Maksud saya salah seorang penyidik ya, direkam oleh anak saya. Puji Tuhan ada buktinya gitu bahwa saya tidak diperbolehkan untuk membesuk Muhammad KC ya. Anda lihat tuh baik-baik. Tapi tidak ada di situ terlibat nama Komarudin Simanjuntak, tidak ada terlibat di situ ya. Jadi kalau ada isu-isu yang mengatakan bahwa Komarudin Simanjuntak yang tidak mengizinkan saya untuk membesuk Muhammad KC, atau Komarudin Simanjuntak ngomong sama penyidiknya saya tidak boleh membesuk Muhammad KC, saya tidak tahu persis dan saya memang tidak pernah mendengar itu dari penyidik. Tidak pernah mendengar itu dari penyidik ya. Jadi ceritanya saudara, setelah saya sampai di Mabes Polri ya,
saya langsung telepon salah seorang yang bertugas di sana, yang punya akses untuk bisa buka pintu gerbang, sehingga kita tidak melewati yang namanya tanya vaksin, antigen, dan segala macam. Jadi dibuka, akhirnya saya parkir di P4 ya kalau nggak salah ya. Itu sebenarnya untuk parkiran kombes-kombes, untuk parkiran orang-orang yang punya jabatan. Tapi kebetulan ada 1 kosong dan ditelepon ya kepada si pemilik parkir itu, oh boleh gitu loh, karena kebetulan dia di luar ya kan, di sana saling mengenal lah gitu ya, yang namanya apa ya, yang jabatan satu dengan jabatan lain ya. Ada yang apa istilahnya, kalau sudah saya pun nggak palah ingat-ingat gitu ya. Nah, jadi saudara ditelepon Kasubdit kan udah kombes sana ya. Jadi dapat parkirlah situ. Saya layani lah beberapa kombes di sana. Saya mencoba juga, tolong dong pertemukan saya dengan Muhammad KC, nggak dengan jalurnya aja lah, Pak. Ada yang bilang lae, ada yang manggil lae sama saya, ada yang Bapak. Jalurnya aja Pak, temuin langsung gitu. Jadi tidak ada satupun di antara mereka yang langsung mau mengantar. Mereka lebih baik mungkin ngasih saya transport daripada ngantar ke Muhammad KC. Ya puji Tuhan, memang kalau di sana sih dapat aja ya berkat itu ya. Ya memang terus terang aja ya, kehidupan saya ini ya lebih banyak didukung oleh Forli lah ya. Berkat-berkat Tuhan itu ya lebih banyak lah didukung mereka ya. Kalau keluar pulau ya selama apa waktu itu ya, PSBB dan new normal ya, kita banyak keluar pulau kan itu ya, seminggu bisa 2 kali naik pesawat, seminggu 2 kali sampai beberapa bulan begitu terus. Kita bukan menyombongkan diri ya, hampir seluruh daerah ya pasti ada ya channel-channel kita, link-link kita ya, yang mereka ada Kapolres di wilayah, ada ini. Jadi ya puji Tuhan lah, kalau kita nginjil di Palembang, nginjil di Lampung, nginjil di mana lagi ya, nginjil di Sumatera Utara, nginjil di Riau, nginjil di mana-mana lah ya. Tolong diingati Daniel, di mana-mana aja ya. Anak saya ini yang ngapain saya yang ngerekam pakai kamera. Jadi kita memang puji Tuhan kita bisa menginjil gitu karena hotel dan apa ya, makan gitu aman lah. Karena kita sama sekali nggak mengharapkan yang kita layani. Sebab begini, contoh misalnya di Palembang kita layani di Oku, kita tidurnya di kotanya, sedangkan yang kita layani itu bisa 2 jam. Karena di desa itu sampai banyak ya, sampai desa itu saudara ada yang di desa-desa tersebut ada yang sampai nggak ada listrik gitu ya, pakai apa saja gitu, genset. Terus memang mereka tidak punya tempat tidur khusus untuk tamu, paling di gereja aja begitu, sehingga saya lebih baik tidur di hotel, memang ada yang ngasih gitu loh gratis. Tapi kan jadi kita kalau pelayanan kan lama tuh ya, kembali lagi ke hotel, terus nanti jam 4 udah jalan, jam 7 udah acara, jam 11 malam selesai balik lagi ke hotel. Nah intinya begitu saudara, biar Anda paham. Jadi kita bukan hoax, kita bicara begitu-begitu, bukan hoax. Jadi memang kita di hampir seluruh daerah lah kita punya lah ya. Nah ya teman-teman gitu, ada yang Kapolres. Ya kasat-kasat juga, kalau udah kasat narkoba, kasat ini lumayan lah, bisa lah kalau untuk ngasih tempat hotel aja ya. Jadi saudara, saya mau klarifikasi ya, seperti apa yang saya katakan tadi. Kenapa ini merambat-rambat Pak? Ya sekalian dong saya menceritakan, betul nggak, kesaksian saya kan? Apa salahnya kan? Ya baru berapa lama, kalau Anda mau nonton sampai habis puji Tuhan kan gitu. Jadi Pak Kamarudin ini saudara, ya setahu saya tidak melarang saya untuk berjumpa dengan penyidiknya MKC. Dan waktu saya ditolak, penyidik MKC tidak ada ngomong Bapak dilarang bertemu dengan Muhammad KC atas perintah Pak Komarudin Simanjuntak. Nggak ada, itu nggak ada ya. Jadi tolong Semat Lapak tuh ya, kalau judul sih menurut saya biasa-biasa lah. Saya juga kan orang di YouTube kan, tapi judulnya di situ kan
kalau nggak salah saya baru lihat tadi ya, dibongkar ya. Rizky Lubis Polsang membongkar bahwa Rizky Lubis tidak boleh membesuk Muhammad KC atas perintah gitulah, atas perintah. Saya baru lihat tadi itu malam, atas perintah apa ya? Komarudin Simanjuntak, Pak Komarudin Simanjuntak begitu. Jadi judul nggak apa-apa sih, tapi saya lihat memang di situ ada nama saya nggak disebut oleh Faujang gitu. Rizky Lubis sudah besok ke sana tapi stop gitu. Pak Komarudin ya, terus terang aja Pak Komarudin itu kalau nggak salah 3 hari yang lalu dia menyuruh saya, Pak, Bapak sudah boleh membesuk gitu ya. Kenapa waktu itu nggak diperbolehkan? Karena belum ada seperti MOU gitu. Terus saya dikasih surat, ya surat apa gitu ya, perjanjian antara dia dengan penyidik. Di WA ke saya itu ada suratnya. Diperbolehkan besuk rohaniawan, keluarga dan segala macam. Ya tentunya yang pasti kalau hari besukan Selasa Kamis gitu. Kalau di luar hari besukan mungkin kita harus agak inilah ya, agak nego-nego bagaimana. Jadi ya kalau ada isu-isu yang mengatakan Pak Komarudin menyuruh penyidiknya supaya tidak diperbolehkan saya membesuk Muhammad KC, saya rasa nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin lah. Karena begini, ketika saya nggak dibolehkan dibesuk di situ, saya ceritakan dari awal ya. Saya dari Mabes Polri, saya bilang sama anak saya, kita besuk Muhammad KC. Saya telepon langsung si Pebi apa siapa itu, anak Pak Muhammad KC. Oh bagus Pak, puji Tuhan Pak, Bapak nanti dari di ke lantai 15 saja langsung katanya, tapi antigen gitu ya. Saya nggak ada antigen waktu itu, nggak ada apa, semua nggak ada. Saya belum vaksin. Kenapa nggak vaksin Pak? Aduh nggak enak lah ceritainnya. Gini ya, supaya jangan perdebatan ya, karena ini kan di YouTube ya, itu hak pribadi. Maksudnya saya ini kan punya kasih, biar dulu suruh rakyat Indonesia tervaksin, barulah saya terakhir gitu loh. Jadi kenapa Pak bisa masuk? Ya itu tadi, karena mobil kita kan langsung ke lantai itu, ke lantai atas. Jadi kita tinggal turun, kita kan dikawal oleh ajudan seorang pejabat yang ada di sana gitu. Tapi untuk Muhammad KC memang beliau ngeles gitu loh, kenal Muhammad KC, nggak tahu saya gitu loh. Jadi ya kita inisiatif sendiri, makanya saya telepon lah anak Pak Muhammad KC, dia kasih tahu lah. Pertama di lantai 15 ternyata harus ke lantai 16 dulu cybernya, permisi di sana, diarahkan ke lantai 15 baru ketemulah dengan penyidik tersebut. Ternyata kita debat kusir lah di sana, saya tidak diperbolehkan untuk berjumpa dengan Muhammad KC. Waktu saya tidak diperbolehkan, ada telepon masuk gitu. Karena sebelumnya saya sudah telepon Pak Komarudin Simanjuntak bahwa saya sudah di Barreskrim. Begitu kira-kira ditelepon lah oleh Pak Komarudin Simanjuntak. Makanya sedikit goyang-goyang itu karena apa? Teleponnya jadi saya ambil, tadi itu dipegang anak saya untuk mengkamerain. Jadi saya telepon, saya kurang lebih begini, udah ada di situ Pak? Iya saya di sini, kok nggak dikasih? Aku bilang, apa saya duluan telepon, apa dia, saya lupa lah. Intinya saya bilang saya nggak dikasih untuk besuk, mana itunya penyidiknya gitu. Penyidiknya ngomong nggak boleh Pak, kenapa nggak boleh gini-gini? Ya harus sama keluarga gitu, ceritanya gitu. Apa gitu memang SOP-nya? Oh iya Pak gini, mereka juga ada agak debat sih sedikit saya dengar. Terus udah gitu jangan dimatiin dulu ya Pak Pendeta Lubis gitu dia, si Komarudin ini ada yang mau ngomong, oke. Rupanya si Olga, malah si Olga marah-marah di situ, tapi nggak terekam anak saya, mungkin nggak cepat anak saya, padahal dia pegang HP ada lagi 2. Jadi si Olga marah-marah, ternyata si Olga pun nggak dikasih besuk. Di situ udah berapa kali dia datang, nggak tahu si Olga ini siapa. Karena si Olga ini marah-marah sama si penyidik, penyidik tanya saya, ya, penyidik tanya saya, Bapak kenal itu nggak? Nggak kenal, aku bilang, kan saya nggak mau bohong. Ya taunya di sini nih dia telepon. Terus apa dia bilang?
Udah matiin aja lah Pak, kalau Bapak nggak kenal, ya saya matiin. Gitu loh. Akhirnya kami dialog lagi. Barulah diambil anak saya lagi, diambil lagi kamera dialog saya dengan si penyidik tadi ya. Singkat ceritanya saudara, selesailah pembicaraan kami dan saya sempat debat sama dia, apa memang begini harus peraturannya. Akhirnya dia agak tensi naik, itu si penyidik. Udah Pak, saya tinggalin ya, Bapak saya mau tuh. Nama Bapak siapa? Sempat saya sebut namanya ya, tapi nggak usah saya sebut di sini lah. Jadi saya mau klarifikasi yang saya tahu ya. Saya besuk ke sana dilarang oleh penyidik, bukan Pak Kamarudin yang melarang saya besuk, atau bukan Pak Kamarudin yang ngomong sama penyidik jangan boleh sulubis. Yang saya tahu begitu. Jadi tolonglah ya semua ini di sosmed ini ya, marilah kita bersatulah kita untuk ngurusin Muhammad KC ini ya. Saya main di belakang, saya sudah bilang saya siap jadi saksi kapan aja. Ya, jadi saksi kapan aja saya siap ya. Karena sudah pernah ditelepon oleh si Kevin Simanjuntak, terus sempat kita hilang kontak, nggak ditelepon lagi, ya udah nggak apa-apa saya pikir. Kalau nggak saya dijadikan saksi juga nggak apa-apa. Ditelepon lagi oleh Pak Kamarudin, ya berapa hari yang lalu, Bapak siap? Ya siap. Saya bilang saya nggak ada takutnya, bahkan saya WA dia, ada WA saya itu, saya bilang hidup bagi Kristus mati untung. Bahkan Pak saya bilang ya, saya itu nanti kalau memang diizinkan untuk jadi saksi, saya akan doa dulu. Pak Hakim, saya warga negara Indonesia, saya mau doa dulu. Karena dilindungi keyakinan saya ini. Karena saya dilindungi meyakini sesuatu. Oke, saya doa dulu. Tuhan Yesus, jamah hakim-hakim ini. Jamah jaksa-jaksa ini. Jamah semua. Jamah semua yang ada di sini. Urapi, supaya mereka mulai mengenal Yesus. Gitu. Lihat kalau saya mah. Aduh, Anda belum tahu saya gimana ya. Belum tahu, saya akan saksikan di sini ya, sekalian saya bersaksi ya. Jadi sekali waktu saudara, ya yang sekarang Kapolres Jakarta Pusat tapi baru pindah kayaknya ya. Itu saudara, waktu itu makan bersama saya di warung Padang, ya. Terus saya doa karena waktu itu kan Jumat orang baru pulang Jumatan, jadi makan di warung Padang itu. Ya, warung Padang di Gajah Mada itu warung Padang yang cukup mewah ya. Jadi waktu saya doa, saya langsung bilang, Tuhan Yesus, saya bersyukur, saya bisa percaya Engkau. Kalau saya nggak percaya Engkau, kalau dulu saya masih Islam, pastilah saya Tuhan Yesus nggak bisa selamat. Untung saya percaya Yesus, sehingga dosa-dosa saya sudah diampuni. Saya mati masuk surga. Oh Tuhan Yesus, hanya Engkau jalan kebenaran, tidak ada lagi yang lain. Di luar Engkau tidak ada keselamatan Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Makanan minumin Tuhan berkati, kuduskan. Saya makan minum menjadi sehat. Amin. Bla 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 bla. Pas amin tuh, ya, yang bekas Wakapolres Jakarta Pusat langsung gini dia. Kenapa gini Pak doanya? Iya harus begini. Saya bilang, loh nggak masalah, nggak masalah. Kalau saya bisa nggak buat itu? Bisa. Jangan, kan Bapak udah komandan, ku bilang. Bapak kalau ambil apel jangan suruh orang lain yang doa, Bapak yang doa. Ganti-gantian, jangan kiai terus, pendeta juga panggil. Dipanggil pendeta, kadang saya juga pernah doa. Waktu beliau di Polsek Penjaringan ya, Polsek Serpong. Nah, itu anak saya itu yang jawab, saudara, mengingatkan. Tahu berarti kan, nggak main-main gitu loh saya. Jadi saudara sampai waktu di Polsek Tambora ya, Tambora apa ini? Taman Sari ya. Jadi saudara, saya mendidik anak didik saya, maksud saya mendidik orang-orang polisi itu ya supaya mereka betul radikal ke Yesus gitu, bukan radikal aneh-aneh, bukan. Karena itu saudara, marilah kita bersatu ya, bersatu ya. Saya sekarang tidak mau komentar sana sini, nggak mau. Coba lihat, nggak ada saya komentar Joshua buat ini, nggak ada si Saipudin buat ini, saya nggak ada, si Pak Kamarudin nggak ada, si Poljang pun nggak ada. Cuma kalau nama saya dikaitkan, saya harus luruskan gitu. Karena kalau negara saya ini non-blok. Negara non-blok ini lebih aman menurut saya. Ya, cobalah komen-komen di sini ya.
Nah, mau dipersatukan nggak mereka ini biar kembali pulih, lahir baru, jadi bersatu lagi. Yang lama itu udah kuburkan, kalaupun memang ada dana entah dari siapa kayak itu, bukan dari Paul Jang kayak mau dari mana kayak, yang penting udah ada sekian, sekarang kita ulang gitu. Karena saya tahu memang biayanya ini besar. Saya tahu, saya juga gimana ya. Ya, kita untuk pelayanan ya puji Tuhan ada saja ya. Tapi kalau untuk menggalang dana itu kan ya itu udah orang-orang tertentu yang udah dipersiapkan. Kita nggak boleh sembarangan itu ya. Nggak boleh. Kalau ada orang ngasih saya pun saya tolak. Ada pernah satu orang yang dari mana itu, Jogja ya. Pak bisa nggak kirim? Nggak. Kirim ke Saipudin langsung, saya bilang. Kan ada nomor-nomornya saya cari. Nah, jadi saudara, marilah kita bersatu. Oke, saya harap nih viral supaya banyak komen-komen ini dan nanti dibaca oleh Paul Jang, oleh Joshua Teu, oleh siapa lagi itu Pak Komarudin, oleh Pak Saipudin ya. Maaf ya kalau saya ada kadang-kadang nggak panggil Bapak itu karena ya bukan karena nggak sopan, ya mau cepet-cepet aja ngomong gitu. Mari kita doa ya. Tuhan Yesus, aku bersyukur saya sudah klarifikasi biar ini jadi berkat supaya mereka tidak salah memahami semuanya. Tuhan Yesus, Engkau jamah Tuhan Yesus, Semak Lapak Tuhan jamah juga Tuhan Yesus, Pak Paul Jang Tuhan jamah juga, Joshua Teu Tuhan jamah, Pak Komarudin Tuhan jamah juga, Pak Saipudin, semua Tuhan jamah biar mereka bersatu untuk menolong Muhammad Kacil. Terima kasih Bapak, dalam Yesus yang kudus saya berdoa. Amin.